Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohma Insyirah Handayani. Pada kali ini akan mempresentasikan rangkuman saya terhadap artikel dengan judul Gas Phase Infrared Action Spectroscopy of Chloromethyllium and Protonated Chloromethane Likely Protagonist in Chlorine Astrochemistry, atau dalam bahasa Indonesia, spektroskopi inframerah fase gas CH2Cl+, klorometilium, dan CH3ClH+, protonated chlorometana, dan kemungkinannya sebagai protagonis dalam klorin astrokimia, yang ditulis oleh Sven Thorwith dan kawan-kawan pada Jurnal Molecules tahun 2024 oleh MDPI. Latar belakang dari penelitian ini adalah dari 300 lebih molekul antar bintang dan sirkumstelar yang telah terdeteksi di ruang angkasa, jumlah molekul yang mengandung klorin itu jumlahnya masih sangat sedikit, di mana hingga saat ini tuh hanya 7 spesies saja. Di antaranya itu ada HCl atau asam klorida, HCl+, H2Cl+, kemudian ada AlCl atau aluminium klorida, kemudian ada NaCl atau natrium klorida, kemudian ada KCl atau kalium klorida, dan yang terakhir ada CH3Cl atau klorometana atau bisa juga disebut sebagai metil klorida. Nah, metil klorida ini merupakan spesies yang mengandung klorin paling kompleks yang saat ini dikenal di luar angkasa. Sehingga molekul inilah yang menjadi dasar inspirasi dilakukannya penelitian ini. Teori yang menjadi landasan dilakukannya penelitian ini adalah CH3Cl mungkin terbentuk dalam fase gas melalui reaksi ion molekul, dimisalkan seperti berikut. Nah, dari sini dapat dilihat adanya pembentukan ion klorometil CH2Cl+, dari reaksi kation metil CH3+, dan HCl, dan ion halonium CH3ClH+, dengan asosiasi radiatif antara CH2Cl+ dan molekul hidrogen. Kemudian menghasilkan CH3Cl melalui rekombinasi disosiasi dengan elektron bebas. Metodologi dari penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu analisis dari percobaan dan analisis dari perhitungan, di mana untuk percobaannya sendiri dilakukan dengan menganalisis spektrum vibrasi CH2Cl+ dan CH3ClH+, yang diperoleh menggunakan peralatan Velion dan radiasi Felix di Universitas Radboud, Belanda. Di mana untuk peralatannya sendiri dapat dilihat sebagai berikut. Nah, CH2Cl+ dihasilkan melalui ionisasi tumbukan elektron metil klorida atau CH3Cl, sehingga menghasilkan deteksi isotopolog atau molekul yang hanya berbeda dalam komposisi isotopnya, yaitu 35Cl dan 37Cl. Ion-ion tersebut terperangkap dalam perangkap ion 22 kutub kriogenik, lalu didinginkan dengan campuran He atau Ne, dan kemudian ditandai dengan atom neon atau Ne, untuk memungkinkan infrared photodissociation spektroskopi yang disingkat dengan IRPD atau spektroskopi fotodisosiasi inframerah. Nah, skema dari teknik IRPD ini dapat dilihat sebagai berikut, di mana ketika radiasi inframerah dipancarkan, akan terbentuk awan-awan ion dan terjadi proses ionisasi. Ion-ion yang terdisosiasi kemudian akan dideteksi dan diinterpretasikan dalam bentuk data yang kemudian dianalisis. Teknik IRPD ini dapat memantau penyusutan jumlah ion yang diberi penandaan Ne ketika laser cocok dengan mode vibrasi. Berbagai spektrum ditambahkan dengan ketidakpastian sekitar 0,5%. Spektroskopi dilakukan dengan daerah bilangan gelombang tertentu dengan rentang 500 sampai 2900 cm pangkat min 1.
Hasil dari percobaan tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil berdasarkan perhitungan, di mana perhitungan dilakukan dengan memanfaatkan teori kimia kuantum CH2Cl+ dan CH3ClH+ beserta analog sulfurnya H2CS dan CH3SH, menggunakan metode CCSDT dengan berbagai kumpulan basis akurasi tinggi. Nah, CCSDT sendiri ini adalah formula program komputer yang digunakan untuk mengetahui perilaku seperti pergerakan dan interaksi atom dan molekul pada kimia kuantum, di mana sisi ini adalah singkatan dari coupled cluster atau cluster berpasangan yang merupakan cara mengatur pergerakan atom-atom. SD yang berarti single double untuk melihat bagaimana perilaku pasangan atom tunggal dan ganda, sedangkan T atau triples adalah bagian yang menambahkan lebih banyak detail dengan melihat pergerakan tiga atom sekaligus. Nah, basis set yang digunakan ini antara lain ada CCPW, CVQZ atau Correlation Consistent Polarized Weighted Core Valence Quadruple Zeta yang digunakan untuk memodelkan molekul yang memperhitungkan elektron inti dan elektron terluar dan memberikan hasil yang sangat tepat. Selanjutnya ada sisi PVT plus DZ, kurang lebih sama dengan basis sebelumnya, namun basis ini itu menggunakan detail triple zeta dan menambahkan fleksibilitas ekstra untuk atom dengan orbital D. Sedangkan basis dengan AUG atau augmented menambahkan fungsi difusi ekstra untuk situasi di mana elektron ini menyebar jauh dari inti. Nah, basis ini tuh baik digunakan untuk mendeskripsikan molekul dengan ikatan lemah, anion, ataupun interaksi pada ikatan hidrogen. Geometri kesetimbangannya dihitung dengan teknik gradien analitik, frekuensi harmonik dikomputasi dengan teknik analisis turunan kedua, sedangkan frekuensi anharmonik diperoleh dengan komputasi menggunakan teori second order vibrational perturbation atau VPT2, dan semua perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan paket program dari software C4. Hasil dari percobaan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, di mana yang pertama ada struktur CH2Cl+, CH3ClH+, dan ikatan lemah dengan Ne. Struktur kesetimbangan CH2Cl+ dan CH3ClH+ dihitung secara komputasi menggunakan basis set CCPWCVQZ yang terbukti memiliki akurasi tinggi sehingga diperoleh geometri molekul dan perhitungan medan gaya yang baik. Medan gaya harmonik dan anharmonik dihitung dengan tingkat visi CCSDT, CCPVT plus DZ untuk menafsirkan spektrum getaran CH2Cl+ dan CH3ClH+. Efek kompleks dari CH2Cl+ dan CH3ClH+ yang terikat lemah dengan Ne dihitung dengan tingkat visi CCSDT AUG CCPVT plus DZ, sedangkan posisi atom Ne terhadap ion CH2Cl+ dan CH3ClH+ ditentukan melalui perhitungan PES atau Potential Energy Surfaces. Nah, untuk peta energi potensial untuk CH2Cl+ ini dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di mana untuk warna yang abu-abu ini merupakan atom hidrogen, untuk yang warna hitam ini merupakan atom karbon atau C, dan yang hijau ini merupakan atom klorin atau Cl. Dua bidang cermin untuk CH2Cl+ ini menghasilkan peta energi potensial 4 minimum lokal yang unik. Namun dua dari minimum lokal tersebut yaitu konfigurasi linear CClNe dan ClCne ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena keadaan energinya yang sangat rendah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa atom Ne memiliki pengaruh minimal pada spektrum vibrasi. Nah, ini tuh konsisten dengan prediksi secara teoritisnya, di mana hasil perhitungannya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk CH3ClH+, struktur molekulnya ini dengan penandaan Ne dianalisis dengan memfokuskan pada posisi ikatan Ne, di mana Ne akan terikat dengan proton pada konfigurasi ClHne yang hampir linear, dan diidentifikasi sebagai susunan paling stabil berdasarkan peta energi potensial. Di mana peta energi potensialnya dapat dilihat pada gambar berikut dengan kode warna yang sama seperti sebelumnya. Nah, perhitungan itu menunjukkan bahwa efek penandaan Ne pada spektrum vibrasi adalah minimal untuk sebagian besar mode vibrasi, walaupun terdapat beberapa mode yang sedikit terpengaruh.
Energi disosiasi ikatan Na menunjukkan ikatan P sedikit lebih stabil, di mana untuk hasil perhitungannya itu dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya bagian kedua dapat dilihat spektrum ARPD CH235Cl plus Ne, di mana ini diamati dengan ampere Z-nya itu 69 dan dihitung 4 mode vibrasi, di mana ada Nu3 CLC stretching, kemudian ada Nu4 atau bending di luar bidang, kemudian ada Nu2 atau CH2 scissoring, dan ada Nu6 atau CH2 wagging. Nah, hasil berdasarkan perhitungan ini dapat dilihat pada tabel berikut. Mode Nu3 dan Nu4 yang memiliki intensitas inframerah yang signifikan secara berturut-turut terdeteksi pada 1048 cm pangkat min 1 dan 1129 cm pangkat min 1, di mana nilai ini itu mendekati nilai menurut perhitungannya. Bisa dilihat pada tabel berikut, di mana berdasarkan eksperimennya itu diperoleh seperti ini, lalu berdasarkan perhitungan itu diperoleh seperti ini, sehingga hasil dari keduanya itu saling mendekati. Di mana intensitas untuk Nu2 dan Nu6 ini sangat kecil ya, sehingga dalam eksperimennya itu dia tidak terdeteksi. Nah, seperti yang dijelaskan di sini bahwa mode Nu2 atau CH2 scissoring itu lemah dan terpengaruh oleh noise atau gangguan. Sedangkan mode Nu6 atau CH2 wagging memiliki intensitas inframerah yang kecil dan tidak terdeteksi atau tertutupi oleh pita Nu3 yang lebih kuat. Selanjutnya ada bagian 3, yaitu spektrum ARPD CH237Cl plus Ne dan CH335Clh plus Ne, di mana CH237Cl plus Ne dan CH335Clh plus Ne merupakan isobarik dan diamati spektrum ARPD-nya dengan ampere Z-nya itu 71, di mana terdapat 7 pita vibrasi yang diamati, dan secara keseluruhan ini untuk spektrum ini kesesuaian antara hasil berdasarkan percobaan dan perhitungan teoritis menggunakan CCSDT, CPVT plus DZ itu sangat baik. Bisa dilihat di sini ada 7 pita vibrasi yang diamati, ada Nu3, ada Nu4, Nu6, Nu5, Nu7, Nu8, Nu10, dan Nu11. Untuk bagian yang keempat itu ada spektrum ARPD CH337Clh plus Ne, di mana spektrum ini difilter pada ampere Z-nya itu 73, dan spektrum ini itu lebih banyak menjelaskan CH337Clh plus Ne dan menunjukkan pita vibrasi kuat yang polanya itu sangat mirip dengan ampere Z 71 pada CH335Clh plus Ne. Nah, di mana hasil percobaan dan perhitungan dari CH335Clh plus dan CH337Clh plus ini ditunjukkan pada tabel berikut, di mana dapat dilihat bahwa hasil percobaan itu di sini nilainya itu sudah sangat mendekati dengan hasil berdasarkan perhitungannya. Setelah mendapatkan hasil tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, studi ini menyajikan spektrum inframerah fase gas pertama pada CH2Cl+, dan deteksi spektroskopi pertama pada CH3Clh+, dua ion yang mengandung klorin dan terlibat dalam pembentukan astrokimia metil klorida atau CH3Cl. Lalu prediksi konstanta rotasi ion-ion ini berdasarkan perhitungan CCSDT menunjukkan kesesuaian yang kuat dengan data eksperimen dari analog sulfurnya yang dapat berfungsi sebagai kalibrator. Yang terakhir bahwa sifat polar dari kedua ion ini berpotensi baik untuk penelitian yang lebih lanjut. Sekian presentasi saya mengenai artikel Gas Phase Infrared Action Spectroscopy of Chloromethyllium and Protonated Chloromethane Likely Protagonist in Chlorine Astrochemistry dari jurnal Molecules ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.